Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ya, semoga senantiasa sehat walafiat dalam kondisi yang senantiasa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bersua, bersilaturahim. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan kemarin kita bisa melaksanakan tugas kita ibadah puasa selama bulan suci Ramadan dengan beragam amal ibadah. Dan patut juga membanggakan untuk Kampung Harapan ini, Miling ini, remaja masjidnya aktif dan perdana pada melaksanakan perlombaan musabaqah. Saya ikut bangga, ya, ketua remaja masjid dan seluruh yang sudah mensukseskan acara itu. Dan mohon maaf juga barangkali banyak budak cangkring yang milu ke sini. Alhamdulillah, ya, dan ikut memeriahkan kita yang tua-tua ini ikut bangga, ya, karena perdana ini dilaksanakan dan itu menjadi bukti bahwa kita punya harapan besar ke depan, bahwa masjid ini akan ada penerusnya, akan ada jemaahnya ke depan. Kalau angkatan yang senior ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling membanggakan kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga nikmat bisa ibadat, nikmat bisa terus belajar, nikmat bisa silaturahim seperti ini terus bisa kita rasakan sebagai bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Di pertemuan perdana kita ba'dal Aid, ba'da Ramadan ini, pertama saya ingin mengucapkan tentu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sebagaimana ungkapan yang sering kita ungkapkan, ya, di hari baik, bulan baik ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini doa biasa diungkapkan para sahabat ketika berjumpa dengan sesama sahabat yang lain, bahkan ketika berjumpa dengan Rasulullah. Para sahabat biasa mengucapkan di hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa para sahabat. Ya, cuma kalau kita di sini mungkin bacanya itu waktu sudah sholat, waktu sudah bubar dari acara, atau ketika tadarusan biasa kita baca. Tidak salah, ya. Jadi semua momen-momen baik ini kita baca. Tapi terkhusus di bulan Syawal ini, di bulan kita berlebaran ini, sahabat dulu biasa mengucapkan itu. Maknanya adalah semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Taqabbal itu semoga menerima. Siapa yang menerima? Allah. Seluruh amal kita di bulan suci Ramadan kemarin dan amal kita seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya diungkapkan juga, ini biasa dipakai di Timur Tengah. Kita jarang dengar. Kalau di Timur Tengah biasanya diungkapkan kalimat kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun, setiap hari sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan berikutnya, lebaran berikutnya, kita semua dalam keadaan khair. Khair itu baik. Jadi selalu baik terus, lemah terus, walaupun buntu masih lemah. Walaupun jomblo masih lemah. Itu doa biasa diungkapkan di hari raya. Kullu am wa antum bi khair. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan sepanjang tahun, sepanjang hari, seumur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini khas Indonesia, biasa dipakai ini. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Sebenarnya panjang doa itu, cuma diringkas saja. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita minal aidin. Aidin itu dari kata ada yang audan fahuwa aidun. Ya. Artinya orang yang pulang, orang yang kembali. Kembali apa? Idul Fitri itu kembali makan siang. Ya, jadi
siang kembali boleh lagi makan siang, makan sarapannya, makan siangnya boleh, nak nyemil di siang hari ya boleh, tidak terlarang lagi. Ya, yang dilarang itu cuma ketika puasa di bulan suci Ramadan. Maka beridul fitri berarti hari di mana kita boleh makan siang lagi, boleh ngambil borongan lagi. Tidak mesti nunggu malam, ya. Siang juga halal, gitu. Itu idul fitri. Jadi maknanya kembali boleh makan. Ada juga yang memaknakan Idul Fitri itu bukan maknanya hanya itu, tapi Idul Fitrati. Kalau fitri sarapan, kalau fitrah suci. Jadi Idul Fitri sama dengan Idul Fitrah. Ya, Idul suci, kembali suci. Balik suci karena kita sudah puasa. Orang puasa itu dapat ampunan kalau puasa, dan puasanya diterima. Kalau puasa cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dapat ampunan tadi, masih berdosa. Ya, tapi mudah-mudahan semua kita dengan puasa kita kemarin la'allakum tattaqun, jadi orang yang takwa. Kalau orang takwa dosanya diampuni, ya, selamat dari neraka, dijamin masuk surganya Allah. Amin ya, semoga kita termasuk yang demikian. Jadi Idul Fitri kembali suci, ya, kembali bersih. Kayaumi waladatuhu ummu, sebagaimana kita dilahirkan oleh ayah ibu kita, ya, balik suci cak bayi lagi. Bukan lagunya cak bayi, ya, dosanya. Melagun cak bayi, bahaya itu. Lah tua mucai, ya, mucai kai misalnya, alhamdulillah. balik apa namanya itu? Balik budak. Karena lah udah pikun, ya. Gitu. Jadi kembali suci. Terus wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci, wal faizin, dan termasuk orang yang beruntung. Faiz itu dari kata faza yafuzu fauzan. Fahuwa faizun. Faizani, faizuna. Faizuna itu waktu rafa. Kalau faizin itu pada waktu rafa, nasab atau jar. Maknanya sama, artinya orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi dengan kita saling ucapkan itu, kita berdoa semoga kita dengan puasa kemarin termasuk orang yang faizin, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang selamat. Ya, itu makna doa minal aidin wal faizin. Nah, yang bagus gabungkan seluruh doa itu. Ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, yang mana didulukan jadi kalau itu semua doa. Nak ditambah doa lain juga pergi. Nak doa tahlil misalnya waktu ketemu salaman, ya, pergi. Asal hafal dan tidak kelamuan. Intinya kita bergembira. Ya, senang-senang di hari raya. Nak mana pun kita merayakannya, nak makan ketupat jadi, lontong jadi, nak makan nasi jadi, ya kan? Terserah. Itu hanya tradisi. Yang penting kita bergembira. Cuma biasanya paling senang itu lebaran, itu tak puasa biasanya. Yang paling semangat salat Id itu yang tak puasa biasanya. Yang paling banyak kue di rumahnya itu yang tak puasa biasanya. Tapi tak apa-apa, bagus juga kan. Pokoknya hari bergembira, Yaumus Surur, ya. Hari raya itu adalah hari bergembira. Tiap jamaah yang mulia, kita nyantai malam ini dan tidak perlu lama-lama, paling-paling jam 12, ya. Karena pertemuan perdana kan, lama tidak bertemu nih, sebulan lebih. Saya juga tidak mampir-mampir selama puasa kemarin. Jadi kita akan bahas sedikit di awal pertemuan ini sebelum kita bahas Kitabun Niyat tentang makna lebaran, makna hari raya. Kemarin juga sudah saya sampaikan di Masjid Jumhuriyah. Dan ketika sholat Id kemarin juga sampaikan khutbah di Mushola An-Nur bahwa hari raya itu bukan uji kita ini baju baru, ya, silaturahim, itu bagian dari isinya. Tapi sesungguhnya hakikat hari raya adalah sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lil mu'min khamsatu a'yad. Orang mukmin ada 5 hari raya. Ya, ada 5 hari raya bagi orang mukmin. Nomor 1, al-yaumal ladzi kullu yaumin
yamurru ala mu'min wa la yuktabu alaihi zanbun fahuwa yaumun. Setiap hari yang kita lalui, yang kita lewati, ya, dan di hari-hari itu kita tidak dicatat malaikat melakukan dosa. Nah, itulah hari raya. Berat itu Pak Walijah, Pak RT. Setiap hari dan di hari itu kita tak berdosa. Salat 5 waktu tak satu pun kita tinggalkan. Aman kan? Ya, dah kati hari itu kita buatkan orang. Dah kati hari itu kita nyakiti orang. Dah kati hari itu kita melakukan maksiat dan dosa. Itulah hari raya. Maka hari ini lebaran, besok lebaran, lusa pun lebaran, tiap hari lebaran. Tak mesti tanggal 1 Syawal. Ya, dan mesti tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, tak mesti. Hari ini, besok dan seterusnya tiap hari lebaran. Jadi lebaran itu tiap hari. Kapan? Ketika di hari itu tidak melakukan dosa. Nah, ini yang mudah, ini nomor 1 ini lah berat. Belum yang 4 lain. Ya, dapat tak kita menahan diri dari maksiat itu? Berat. Rasa-rasanya mustahil. Bahkan ketika kita sholat pun belum tentu kita tidak melakukan dosa. Kita inilah sholat. Tapi ada orang yang sholatnya justru ada dosa di dalamnya. Contohnya ayat Al-Quran menyebutkan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ada yang memahami ayat itu kalau yang sholat lagi celaka berarti apalagi yang tak sholat. Tapi ada pula yang terbalik memahaminya. Untuk apa sholat membatal celaka? Lemaklah tak sholat tu jadi. Nah, itu salah paham. Kita memahami yang benar adalah kalau yang sholat pun bisa celaka, apalagi yang tak sholat. Yang tak sholat kan lebih bahaya lagi. Kenapa? Orang yang sholat tapi masih celaka itu, yang lalai dalam sholatnya. Nah, berarti yang sholat pun bisa celaka, apalagi yang tak sholat, karena dalam sholatnya dia lalai. Berarti orang yang sholat pun ada peluang untuk dosa. Kapan dia lalai? Seharusnya sholat itu waqimis sholata lidzikri. Sholat itu mengingat Allah. Tapi kalau ketika kita sholat yang kita ingat bukan Allah, yang kita ingat anggota arisan lebaran. Sudah dapat galau apa belum? Sana ni kan yang diingat nak mudik, ya, Doli nak mudik ke tempat mertuanya sana di Langkat, nak balik. Padahal cuma dekat, lagi jadi pikiran. Apalagi yang mudik ke Jawa, Ustaz Solihun dan saudaranya, ya kan? Jadi kepikiran, pas sholat mikirkan, mudiknya sudah zuhur apa sudah asar? Aku nak dibawa, ya kan? Itu udah lalai. Kalau untuk tingkat tinggi itu udah masalah ini. Cuma untuk kita orang awam ini yang penting ingat Allah, walaupun cuma dengar sudah bagus. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang awam itu sholatnya sudah dianggap khusyuk ketika takbir Allahu Akbar, dia ingat Allah, waktu takbir baik itu sudah bagus. Sudah bagus. Kalau nak dari Allahu Akbar sampai salam yang diingat hanya Allah, tak satu pun ingat selain Allah, itu bukan makom gitu. Ada yang siap nih? Kurasa PRT. Karena aku tidak sadar. Ada baik dalam sholat tadi muncul pikiran, apalagi yang lagi kuliah, mau mana lah, skripsi, mau mana, macam-macam. Kurasa waktu lomba itu, sholat zuhur asarnya itu macam-macam tuh pikirannya. Sudah dikagik, nyambung lomba ini. Sudah dikagik, ini. Kadang-kadang kita dalam sholat nyusun schedule, nyusun kegiatan, ya, nyusun program, itu lalai. Dan itu sudah dosa. Berat kan? Oleh karena itu tidak mungkin kita tidak maksiat. Maka cara yang benar adalah cepat taubat, cepat sadar, banyak istighfar, jangan kepedean sholat kita telah bagusnya. Hatta imam sholat sekali, itu peluang untuk salah itu lebih banyak. Nah, jadi kita ini sama-sama manusia penuh dosa. Maka tidak usah merasa sok suci, kita banyak salah gitu. Itu yang pertama. Kalau pacak lewat, hari itu tak berdosa, itulah lebaran bagi kita. Kalaupun tidak, minimal cepat taubat. Maka taubat itu tiap hari. Karena pasti ada salah tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja. Ya, gitu.
Yang kedua, al-yaumal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan. Lebaran yang kedua adalah ketika kita mati lagi. Lebaran pertama waktu masih hidup. Lebaran kedua waktu mati lagi. Mati lagi mawa iman apa tidak? Ini berat juga. Baca mengucap syahadat apa tidak? Baca mengucap la ilaha illallah apa tidak? Kalau di saat sakaratul maut nanti, penghujung napas kita yang kita ucap adalah la ilaha illallah, insyaallah lebaran ni. Ya, kalau tidak bisa lebar nian. Bahasa sininya lebar nian. Ya. Selesai habis. Ya. Baca mengucap syahadat wal isma wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan, dan selamat dari tipu daya setan. Saya sering sampaikan ini dalam ceramah takziah biasanya. Ya, di akhir hayat kita kaget sedang sakaratul maut, itu setan sibuk luar biasa. Sibuk luar biasa. Karena kesempatan terakhir nak maling iman kita. Sepanjang kita hidup ini, setan itu sejak kita lahir kita lah diganggunya. Maka kenapa setiap bayi yang lahir pasti nangis? Doli siap-siap ya, anak pasti nangis lahir. Ada dua kata ulama. Yang pertama, kenapa setiap anak yang lahir pasti nangis? Karena ketika dia masih di alam ruh aman. Waktu masih dalam perut aman. Rizkinya aman. Dia tinggal gantung sama ibunya. Ya kan? Dari tadi pusat itu dia makan minum dari situ kan aman. Ya. Tak kata yang itu ganggu dia. Kata yang nak minum makanan dia puas untuk dia dewek. Ketika lahir berijau. Bakal saro dunia ni, ya kan? Nak makan lemak, nak mencari, nak pinter, nak belajar. Belajar itu tahan-tahan ngantuk. Ya, nak kuliah itu butuh biaya, bukan kata duit. Bayar kuliah itu pakai duit, bukan pakai daun. Itu nak dihijau kan, nak membelaki bini lah butuh duit. Belum lagi kalau nak naik organ, undang biduan lah banyak pula duitnya. Ya kan? Sen kali. Ya kan? Oleh karena itu kata ulama, maka setiap bayi pasti menangis karena apa? Dia mikirkan sebelum dia lahir ke dunia aman. Nah, lah hidup di dunia banyak hijauan, banyak kerinahan, banyak peluang. Saro lengkap mantap benar. Ya, susah. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, kenapa setiap bayi pasti nangis waktu lahir? Karena setan lah mulai ganggu dia. Diganggu oleh setan betina namanya Ummus Sibyan, kuntilanak, cubit, ganggunya. Maka kita harus mengazankan dan mengiqamahkan bayi baru lahir untuk mengusir jin tadi. Jadi sejak kita bayi sampai kita mati, setan tu ganggu kita. Nak maling iman kita, nak mencabut iman kita. Dan perjuangan dia terakhir, kesempatan terakhir cuma waktu sakaratul maut. Ya, waktu masa hidup dah sanggup dia ngambil iman kita. Nah, ujian terakhir kita adalah sakaratul maut tadi. Pacak tak mati mau iman. Maka orang yang sedang sakaratul maut dan mingi, jangan tinggalkan dewek. Walaupun seorang ustaz itu sudah lebih berat lagi godaan. Yang nak maling iman itu jenderal pun selevel ustaz pun. Ya, maka tetap didampingi. Nah, mudah-mudahan kita husnul khotimah pada saatnya nanti, ya, iman kita tetap kita bawa ya sampai akhir hayat kita. Kalau bisa itulah lebaran kedua kita. Lebaran pertama selama hidup kati dosa. Lebaran kedua bawa iman. Ketika kita menghadap Allah SWT, iman kita tetap kita pertahankan. Yang ketiga, al-yawmal ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusum waz zabaniyah fa huwa yaumul id. Lebaran ketiga adalah waktu di padang mahsyar kayak gitu. Waktu kita sudah dibangkitkan dari kubur. Ya. Nah, pacak tak lewat dari sirat. Sirat itu lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau bisa lewat, itulah hari raya kita yang ketiga. Terus kalau pacak lewat dari sirat, selamat apa tidak dari huru-hara pada hari kiamat. Wa ya'manu min ahwalil kiamat. Huru-hara pada hari kiamat itu banyak. Kita tak pakai baju waktu hari, tak berselop. Yang kita sudah disunat balik kulub lagi, balik kulub lagi kayak di akhir. Matahari begitu dekat. Ya. Neraka itu tak sabar lagi nak membakar orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamat pada hari itu dari huru-hara hari kiamat, maka kita lebaran. Yang ketiga, wa yakhlusu min aidil khusum waz zabaniyah. Kalau kita pada hari itu selamat dari tangan musuh-musuh kita dan selamat dari tangan malaikat zabaniyah, itulah hari raya kita. Selamat dari dua. Selamat dari musuh, selamat dari malaikat zabaniyah. Siapa musuh? Orang yang pernah kita sakiti di dunia ini, ya, maka di akhirat kaki dia bakal nuntut balas. Maka kalau pacak jangan ada satupun musuh kita di dunia. Maka itu guna kita lebaran saling saja, silaturahim, itu untuk menuntaskan urusan sesama kita. Kalau dengan Allah, puasa kita asal benar-benar itu sudah cukup. Puasa kita, sholat kita, ibadah kita dengan kita kerjakan secara baik dan maksimal, insya Allah itu sudah menjadi penebus dosa. Nah, yang tidak mudah ini menuntaskan urusan dengan sesama, Pak De. Itu yang berat. Laki bini, kalau tidak seteguran sampai hari ini, nah itu berat itu. Maka yang pertama kali kita harus saling memaafkan itu isi rumah dulu. Laki bini, anak beranak, adik beradik, tetangga, kawan. Karena yang paling besar peluang untuk kita melakukan dosa, kezaliman, maksiat, nyaki itu pasti orang terdekat. Kalau orang jauh tak mungkin. Nah, kan? Yang tak kenal tak mungkin. Pasti orang yang kenal dan terdekat dengan kita. Maka lebih dulu minta maaf laki bini, anak beranak, orang tua mertua, gitu. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat gagal, itu jadi musuh. Ya, dan orang itu tadi kalau tidak selesai urusan di dunia, di akhirat gagal, amalnya walaupun banyak habis. Karena kalau belum maaf-maafan di dunia ini, maka di akhirat gagal, ya, amal soleh kita tadi diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti sebagai balasan, tembusannya. Dan kalau belum cukup amal soleh kita tadi, maka dosa orang itu dikembalikan kepada orang yang pernah menyakitinya. Amal kita dikit habis, tadi, ya, dosa kita banyak bertambah. Ya, apa nak selamat pada hari itu. Terus selamat dari siksaan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu algojonya neraka. Algojonya neraka. Itu raja tega. Kalau dia nyiksa tu tak kati kesian sedikit tu. Tak kati kesian. Ya, nak tekaing-kaing lah wong disiksa dia tak peduli. Tugas dia cuma nyiksa. Tak kati kesian sedikit pun. Nah, salah satu kuncinya kata Nabi, nak selamat dari malaikat zabaniyah ini amalkan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Jumlah malaikat zabaniyah itu 19 orang. Ya, 19 orang malaikat zabaniyah. Dan huruf bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Maka kalau malaikat zabaniyah pertama nak nyiksa kita datang huruf ba, nangis, tak baca. Ya, gagal malaikat pertama. Malaikat kedua, ya, datang nak nyiksa kita, ditangkis oleh huruf sin, lewat. Malaikat ketiga datang huruf mim, bismi. Terus akhirnya tak satu pun dari 19 malaikat tadi bisa menyiksa orang yang ngamalkan bismillah. Cuma jangan salah paham juga. Kagetlah cuma bismillah baik-baik, bayang tidak, puasa tidak, ya tidak juga, itu amal yang tambahan. Ya, adik, bismillah, nak makan bismillah, minum bismillah, nak tidur bismillah, ya, belajar ini juga bismillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-yaumal ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Hari raya keempat bagi orang mukmin adalah ketika kita masuk surga, selamat dari neraka. Itulah hari raya. Nah, sekarang kita belum jaminan. Tidak ada jaminan kita di satu pun di antara kita tidak ada jaminan langsung masuk surga itu. Ya, jadi jangan kepedean dulu, maka kita harap-harap cemas. Harapan nak masuk surga itu ada. Cuma jangan perlu kepedean. Ya, tetap berdoa, banyak-banyak berminta dengan Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan terakhir, lebaran yang kelima, ya, ini puncak dari hari raya adalah ketika kita nanti al-yaumal ladzi yanzuru fihi ila rabbih wa yawmih. Ketika kita masuk surga dan di surga nanti berjumpa dengan Allah. Ya, itulah
Al-Aidul Akbar, hari raya terbesar. Di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis di puasa itu tentang puasa, Nabi menerangkan orang puasa ada dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Orang puasa ada dua kebahagiaan. Nomor satu farhatun inda iftari, bahagia ketika berbuka. Waktu buka kemarin itu minum banyak seteguk lagi lah senang. Apalagi makan kolak semir, ya kan? Ya, makan nasi seanu kan, oh senang. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa Allah. Itulah kebahagiaan tertinggi. Nah, mudah-mudahan kita 5 lebaran ini mendapatkannya semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tinggal kita ngisi hari kita sudah lebaran ini. Sebenarnya perjuangan kita dibanding Ramadan dengan setelah Ramadan lebih berat mana? Pak RT. Bagi saya pribadi lebih berat setelah Ramadan. Ngapa kalau Ramadan gitu banyak rewel. Mayoritas orang puasa, kalaupun tidak puasa itu dikit sih kok dua. Nah, coba rasakanlah puasa di bulan Syawal ini. Ada yang nggak boleh berapa hari? Atau sehari pun belum? Berat. Karena apa? Kue masih banyak. Padahal sudah boleh puasa itu tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa Syawal. Yang haram puasa itu cuma tanggal 1 Syawal saja. Karena itu hari raya. Tanggal 2-nya sudah boleh. Hari ini sudah tanggal berapa? 9 atau 8 Syawal. Udah ada boleh 6 hari puasa yang disunahkan. Ya, kalau kita puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka kasaumid dahri, setara dengan puasa setahun penuh. Pahalanya kan besar. Karena 30 hari itu ditambah 6 jadi 36. Dalam setahun ada 360 hari. Nah, pahala dalam Islam itu per satu kebaikan itu bernilai 10. Paling tidak. Ya kan? Maka 36 kali 10 360. Ya, jadi satu hari puasa itu nilai sama dengan 10 hari puasa. Kalau kali 30 Ramadan ditambah 6 Syawal, setara dengan setahun itu di situ hitungannya. 36 kali 10 360. Masuk akal kan? Cuma berat kalau nak mati lah. Kenapa? Kue masih banyak tadi. Belum lagi kondangan lah nyambung. Jumat kemarin sudah ada kondangan. Sabtu Minggu tadi sudah saya banyak kondangan lagi. Kalau tak kuat-kuatnya Zulfi tak puasa-puasa Syawal ini terkeliwat. Jadi sebenarnya lebih berat. Lebih berat ibadah setelah Ramadan. Karena rewangnya tak banyak. Kalau Ramadan serumah mayoritas puasa. Kalau puasa sunat makan gitu dewe. Yang lain tidak. Jika orang makan kepunan, terkilam tak makan dulu. Kalau tidak kuat-kuatkan iman ya. Itu. Maka kita jangan sampai kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu jadi hamba Ramadan. Ya, kita ni hamba Tuhan bukan hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan cuma puasa di bulan Ramadan, cuma sholat di bulan Ramadan, cuma sedekah di bulan Ramadan. Ya kan? Cuma tadarusan Ramadan saja. Habis Ramadan habis gini. Puasa ide, meyang ide, ke masjid ide. Sedekah ide kali itu. Itu berarti hamba Ramadan. Kita ini hamba Allah. Yang namanya hamba Allah dari mana? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Itu bukti hamba Allah. Kan tujuan kita puasa la'allakum tattaqun. Jadi orang takwa. Dan orang takwa itu dia takwanya dimanapun dan kapanpun. Siang malam takwa. Ramadan tak Ramadan takwa. Di masjid takwa, di rumah juga takwa, di pasar juga takwa, di kantor takwa. Mata takwa di kantor, barang kantor balik bawa ke rumah kalau tidak, ya kan? Kalau di pasar tak takwa, mudi ke orang timbangan, ya kan? Barang jahat kata ke bagus, bagus kata ke jahat, jahat kata ke bagus, salah bagus kata ke jahat. Kalau jauh mending dewek itu. Mudi kalau tak kata takwa. Gitu ya.
Baik. Jadi kita harus jadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Oke, itu pengantar baik. Itu bahas satu bab saja dan satu kitab saja. Karena ini baru perdana. Minggu depan mungkin kita masih ngaji. Dan tanggal 22 sampai 30 saya ikut, kalau dah berubah schedule, ikut mendampingi kafilah Banyuasin untuk musabaqah provinsi di Jakabaring, ya, di Jakabaring Sport City itu. Jadi kumpul di sana, kalau banyak venue-venue-nya, jadi tinggal satu komplek, ya kan, tinggal dibagi-bagi baik. Tanggal 22 sampai tanggal 30, jadi lebih kurang 8 hari di Palembang. Nah, mungkin di tanggal itulah antara 22 ke 30 itu mungkin kita libur dulu ngajinya. Tapi sebelum itu berarti minggu depan masih baca ngaji. Ya. Kita bahas kitabun niat, satu bab saja. Niatu ittikhadzir rida, niat memakai rida. Ah, ini selendang ini. Selendang. Ya. Sal, jadi kita sal ya. Ini hukumnya sunnah. Nah, niat kita ketika memakai rida seperti ini, apa dia niatnya? Yang pertama, yanwi mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatkan mengikuti Nabi. Jadi Nabi biasa pakai ini. Nabi itu lengkap, peci, terus sorban, terus pakai rida juga. Nah, kita nih ya kadang tidak lengkap. Cuma untuk itu minimal peci itu sudah dianggap pakai syal, apalagi lengkap plus rida, ya gitu. Nah, itu sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yanwi fi'la sunnatin min sunanis salati, niatkan untuk mengerjakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah salat. Nah, jadi dalam salat sunnah kita yang salat ini pakai rida seperti ini. Nah, ada yang kurang pas dalam pelaksanaan pemakaiannya. Jadi sunnahnya dia dipakai seperti ini, dipasangnya di badan, ya, baik sebelah kanan atau sebelah kiri atau seperti ini di tengah-tengah. Ini yang lebih afdal sebenarnya, ya. Nomor 2 sebelah kanan, nomor 3 sebelah kiri. Tapi orang banyak nyaman sebelah kiri, ya. Oke lah, yang penting sunnahnya itu dipakai ketika sholat. Nah, yang kurang pasnya di mana? Orang bentangkan di sejadah, hilang sunnahnya. Karena sunnahnya dipakai, bukan ditaruh di lantai. Karena untuk di lantai sejadah kalau nak dipakai, ya, itu. Nah, ini perlu diluruskan. Tadi Pak RT juga sempat nanya kan. Jadi yang afdal itu dipakai, bukan ditaruh di lantai atau dilapiskan lagi di sejadah yang sudah ada. Dipakai seperti ini yang sunnah. Terus yanwil iqtida bil akhyar, niatkan ketika memakai rida seperti ini, niat untuk mengikuti akhyar, orang-orang baik. Mayoritas orang-orang baik, para ulama kita, orang-orang soleh rata-rata memakai itu. Maka walaupun kita ini bukan ulama, tidak apa-apa, nah, cuma bukan nak mudik ke. Kage bukan kiai pakai setelan kiai, nak mudik kan, lagi bujang-bujang kan minta katakan kiai. Kage dia buat woman tuh misalnya kan, pas lah nikah baru ketahuan, ya, nanya sama mertua. Nah, itu cerita pagi waktu aku nikah dulu kan, di anu tadi mantunya, bah kalau di sini sholat Jumatnya hari apa? Lah tahu sholat Jumat, masih dah nanya hari. Mantu yang cacak kiai tadi kan, kita buat mantu jadi nyamar jadi kiai. Jadi nanya dia pas sudah nikah, bah kalau di sini sholat Jumatnya hari apa lah bah? Lambat mertuanya lah sama pulau. Basing lah nak, kadang-kadang Minggu, kadang-kadang Jumat. Sama yo. Sama yo tu saling budi ke lah baju. Jadi kita niat pakai pakaian orang soleh itu, ya niat kita biar ikut kecipratan solehnya, bukan modus, ya bukan modal dusta, minta katakan alim, ada tujuan duniawi di situ, bukan. Ya niat kita murni, walaupun kita sadar kita bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ustaz, cuma pakai peci putih, pakai gamis, pakai rida tadi, pakai eagle, ya. Pengen dapat aroma orang soleh itu, ya, pengen dapat kecipratan solehnya.
Kan sesuai dengan sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Ya. Nah, tinggal kita nak milu nak nyerupai yang mana. Kalau nyerupai orang baik, insyaallah keciptaan baiknya. Ya, itu. Dan juga kata Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau di akhirat nanti akan bersama orang yang kau cintai. Ya, nah ketika kita memakai rida ini karena cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada orang soleh yang biasa kita lihat, oh biasa memakai rida, kita pengen ikut karena cinta kita kepada beliau-beliau yang mulia tadi. Insya Allah itu akan mengantarkan kita ya, kepada yang kita cintai. Kalau Nabi orang soleh pasti masuk surga. Nah, dengan kita memirip-miripkan diri kita, ya, dengan gaya berpakaian mereka, niat kita itu murni, insya Allah tidak apa-apa, boleh. Nah, yang salah tuh mudi kita dia ada mudi, minta katakan kiai, minta masuk ke jadwal khutbah. Kadang-kadang memang anu niat dulu, apa ninggalkan kartu nama, tolong masuk ke jadwal khutbah. Kalau kita tidak pakai yang model ini, dan kalau saya mengurus biasanya Pak Walija, saya di Palembang dulu lama juga mengurus masjid 13 tahun. Ada ninggalin kartu nama minta masuk ke jadwal khutbah, dah aku masukkan. Karena lainnya, biarlah kita yang nilai orang itu layak atau tidak, pantas atau tidak kita undang, kita masukkan ke jadwal. Kalau dia sudah mesan modelnya itu, lalai niat, ya, maka ya biasa wae. Ya, kalau kau nak pakai gaya orang soleh tadi, niat kita karena cinta, bukan karena nak minta hargoi, ya, nak minta lebihkan dan sebagainya tadi. Yang keempat, niat makai rida yanwi at-tashabbuha bis-sholihin, niat menyerupai orang soleh. Tadi sudah kita bahas ya, niat menyerupai orang soleh kan boleh. Yang tak boleh itu menyerupai orang kafir, atau lanang menyerupai bedino menyerupai lanang, itu tidak boleh. Kalau niat menyerupai orang soleh bagus. Cuma kadang-kadang ada orang soleh dia tak galak menunjukkan kesolehannya, tidak jadi masalah juga. Ya, ada teman saya hafal Quran 30 juz, kan imam Masjid Agung Palembang, namanya Ustaz Fadil Samsudin. Ketika kuliah dulu satu litingan, cuma beda-beda jurusan saya. Saya pendidikan tarbiyah, beliau jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Itu kalau kuliah kayak sepatu lepis, baju apa? Seleboran lah ya, yang baju zaman tahun 2000-an itu ya, yang pokoknya lebar-lebar gebor-gebor. Ya, tidak perlu dimasukkan, pakai topi. Padahal hafiz Quran. Dia tidak mau menunjukkan kesolehannya, pengen biasa baik. Tidak mau orang ngeluh-ngeluhkan dia. Itu kita hargai masing-masing gaya orang. Ya, kalau aku kuliahnya sarungan. Ya, biasa baik kan. Kadang makan nyicis, disangka dosen, padahal sama-sama kuliah. Nah, itu pengalaman semester pertama. Hari pertama kuliah saya disangka dosen, karena terlalu rapi. Akhirnya besok-besok saya ada lagi baju koko. Ya. Kadang kesarungan juga. Ya. Nah. Jadi menyerupai orang soleh boleh. Jangan yang salah itu menyerupai orang tak benar. Yang kelima, yanwi taktsira sawadil akhyar. Kita niatkan untuk memperbanyak ya golongan orang-orang yang baik. Jadi kalau mayoritas di kampung itu memakai rida galau, ngobang ngeri luar kampung, wong alim galau di sini. Jadi kalau ada kiai ceramah di kampung gitu, bukan main dia, kurasa gemetar, kiai galau pecahnya, padahal sama awam cak gitu. Jadi memperbanyak ya golongan orang-orang yang baik. Yang keenam, yanwi izhara nikmatillahi alaihi, niatkan untuk menampakkan nikmat Allah. Ya, alhamdulillah ada rezeki pacak beli sal atau dapat apa? Dapat hadiah. Saya rata-rata sal tak beli. Ini saya ingat ini pemberian Ibu Mehwa. Beliau ini suaminya pensiunan Pertamina. Beliau Ibu Mehwa ini yang hadiahkan saya ini. Itu baik dulu sama saya di Palembang. Waktu saya nikah beliau pergi, tidak berapa lama tuh beliau meninggal dunia. Dan beliau itu mu'allaf, ya, mu'allaf.
ya. Jadi ini hadiah. Maka sebagai amal soleh bagi beliau, saya pakai kemana-mana. Tapi itu buruk ini. Ini kurang sudah 10 tahun lebih. Ya, karena saya masih di Palembang, beliau hadiahkan ini. Rata-rata sarung tak pernah beli lagi. Ya. Dipakai biar bergilir, biar dapat kecipratan, ya. Jadi apa yang kalau kita sholat sarung tadi dipakai sholat, tidak tadi dipakai sholat, maka yang menghadiahkan pun dapat transferan pahala, insyaallah, ya gitu. Jadi kita menampakkan nikmat dari Allah, ya. Alhamdulillah, tidak dipakai. Baik itu hadiah atau kita bisa belinya dewe, bagus. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Kan di surah Duha itu ada. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah sebut-sebut. Ya, jadi menyebut nikmat Allah itu tidak masalah, itu bagian dari syukur. Dan menyebut bisa juga dengan cara diomongkan, bisa juga dengan cara dipakai seperti ini. Ya, itu bagian dari menampakkan nikmat Allah kepada kita. Ya, nah, nikmat Allah berupa akal yang sehat, waras, cerdas. Kita gunakan untuk belajar, itu bagian dari menampakkan nikmat Allah. Ya, itu. Dua lagi. Yang ketujuh, yanwi ikmalal libas, niatkan untuk menyempurnakan pakaian. Nah, pakaian itu kalau baca lengkap sempurna. Pakai baju bersewet, kan baju bersewet tidak, kan tak lengkap. Atau bersewet baik. Walaupun nutup aurat, pucuk pusat, baju hitam, itu kan tak lengkap, tak sempurna. Nah, sempurna yang pakaian itu ada atasannya, ada bawahannya, ada pucuknya, ya kan? Ada pula aksesorisnya, kan gitu. Baru lengkap, sempurna. Ya. Nah, yang terakhir, yanwi ittikhadha zinati inda kulli masjid, niatkan untuk memakai perhiasan yang terindah, yang terbaik ketika masuk masjid. Kan ada perintah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan, pakaian yang terbaik, yang terbagus, yang terindah setiap kali masuk masjid. Itu perintah Al-Quran. Jadi Allah nyuruh kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, tanpa harus berlebihan juga. Tak mesti harus memaksakan diri. Ya. Jadi kalau ada jas, tak masalah nak masuk jas. Masuk masjid pakai jas. Ya kan, paling-paling panas dah. Intinya baju terbaik yang kita miliki halal dipakai masjid. Ya. Gitu. Inilah 8 niat kita memakai rida atau selendang. Baik. Pas jam 9. Sampai di sini di kajian perdana kita ini ada yang nak ditakon ke? Atau nak cepat balik ke? Banyak belum aktif karena ini baru perdana ya. Banyak yang masih mudik ya. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz yang masalah masih ada bagaimana? Kan misalkan kan ini Ustaz pernah bilang kan kalau setiap orang Islam walaupun tidak pernah sholat, tapi kalau tidak murtad masih surga kan, walaupun mampir dulu kan. Nah, misal ke mati tadi dah bawa iman Ustaz, bukan masih mau surga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selama masih ada iman di hati kita, walaupun hanya sebesar dzarrah. Walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar debu. Ya. Selama masih ada iman walaupun hanya sebesar debu, ada harapan masuk surga. Ya, ada harapan masuk surga. Nah, iman ini yang berat, harus dipertahankan itu. Masalah dia ucap syahadat atau tidak, itu soalan lain. InsyaAllah kalau dia masih ada iman, walaupun tak baca mengucap syahadat, itu paling-paling masuk surganya telat. Ya, masih ada harapan. Nah, yang tidak ada harapan sama sekali itu tidak ada iman sedikit pun. Ya, tidak ada iman sedikit pun walaupun sebesar zarrah. Kira-kira kalau saya boleh beranalogi, ya, contoh yang ada iman walaupun cuma sebesar zarrah itu kira-kira dia barangkali sholat mungkin cuma setahun sekali, ya, barangkali syahadat cuma waktu akan nikah di masjid baik, dan itu barangkali pertama dan terakhir dia masuk masjid. Itu contoh iman cuma sebesar zarrah. Jadi tetap ada harapan. Ya, apalagi kita yang tiap minggu ini pasti masuk masjid, meluk kajian, insyaallah lebih besar dari situ iman kita.
Tapi jangan juga kepedean, ya. Hati-hati karena setan terus mengintip untuk mencuri iman itu tadi. Ya. Jadi harta yang paling berharga itu sebenarnya iman. Iman. Yang pacak nolong kita itu iman di akhirat kan. Kalau katik sedikit pun walaupun sebesar zarah tidak ada, sudah ada katik harapan untuk selamat. Maka yang sering saya sampaikan ada 6 kehilangan ya. 1 hilang nyawa, diambil malaikat maut. 2 hilang daging dimakan ulat. 3 hilang tulang kita habis dimakan cacing. Yang keempat hilang harta kita diambil ahli waris kita. Yang kelima hilang amal soleh kita diambil oleh musuh-musuh kita. Nah 5 ini hilang masih aman walaupun saruh. Jangan hilang nomor 6, hilang iman. Wasyaiton lisalbil iman. Setan mencuri iman kita. Kalau iman hilang ditambah ilmu tadi lah hilang, kata harapan selamat. Tapi dari 6 ini kalau 5 hilang, nyawa hilang, daging hilang, tulang hilang, harta hilang, ya amal hilang, masih ada harapan iman. Ya, karena ada orang yang masuk surga itu bimahdi rahmatillah, semata-mata dengan rahmat Allah. Contoh, orang yang membunuh 99 orang, akhirnya digenapinya yang ke-100 kiai dibunuhnya, karena kiai tidak bijaksana. Dia nak bertanya, minta solusi, tak kata jalan, dibunuh yang paling kau je bukan nak beri solusi, nyaruh lagi tu kapak 100. Akhirnya dia taubat kan, belum sampai ke tempat pertaubatannya, cuma lebih selangkah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Allah rahmati dia, Allah ampuni dosanya, masuk surga. Padahal belum taubat, baru rencana, belum beramal kan? Taubat baru mau, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Itu contoh, ya. Nah, jadi dia sudah iman, sudah ada rencana dan taubat. Sama wanita tunasusila yang dia ngasih minum seekor anjing yang kehausan, padahal dosanya bisa berzina, karena dia punya rasa kasihan, punya cinta kasih dengan makhluk Allah, anjing yang najis mughallazah. Ya kan? Tapi kan makhluk Allah juga. Jangan luat dengan anjing. Ya. Anjing tidak salah. Ya. Nah, tapi karena kasihan seorang wanita tunasusila tadi dengan anjing dikasihnya minum, karena kasihan dengan makhluk Allah, dan Allah itu Maha Penyayang. Ya, maka ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat itu Allah ampuni dosa wanita tadi dan masuk surga karena itu. Nah, jadi ada harapan. Yang penting ada iman walaupun dikit. Ya, kalau kata iman sebanyak apa amal soleh tak berguna. Ya, itu. Jadi SKB itu syarat ketentuan berlaku iman. Iman. Ya. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amal soleh itu penyempurna iman. Penyempurna. Artinya walaupun tak beramal soleh, asal ada iman masih baca selamat. Cuma saruh dulu tuh. Yang bagus itu kan iman ada, amal soleh juga. Maka selalu disebutkan amanu wa amilu solehat, beriman dan beramal soleh. Tapi bukan syarat sah iman amal soleh itu. Artinya ada asal beriman walaupun tak beramal soleh masih ada harapan selamat. Yang bagus beriman dan beramal soleh. Yang tak bagus sama sekali dan tak bakal selamat, iman kati amal soleh apa lagi? Paham ya bedanya? Jadi yang paling bagus beriman, beramal soleh. Minimal beriman walaupun tidak beramal soleh. Yang parah iman kati amal soleh tidak. Nah, sering ditanyakan orang-orang kafir yang baik-baik itu mau mana? Amal solehnya banyak, masuk surga be? Tidak, karena kati iman. Kalaupun beriman bukan dengan Allah, dengan Tuhan lain, mintalah dia Allah dengan Tuhan kamu itu. Ya kan? Padahal Tuhan lain tak pacak beri pahala, tak pacak masukkan ke surga, hanya Allah Subhanahu taala. Oke, ada lagi? Ini lagi Ustaz. Ya. Pernah belajar dengan Ustaz, ada seorang Ustaz, seorang kiai masuk diskotik atau apa, pada pakai seperti preman, kan murahnya hilang Ustaz. Ini kan mana Ustaz, kalau
Iya. menghormati penampilan kayak gitu. Jadi apa ya? Metode itu macam-macam. Secara umum iya. Bahkan guru kami pun mengatakan, kami seperguruan dengan Ustaz Fadil Samsudin tadi dengan Ustaz Nawawi, beliau mensyaratkan beberapa syarat murid beliau. Di antaranya kemana-mana pakai peci. Ya kan, jangan lewat bioskop. Apalagi masuk. Ya, terus baca Quran walaupun sejuz setiap hari, sholat tahajud jangan tinggal, kan gitu. Nah, itu pada umumnya. Tapi ada orang-orang yang dia mengambil jalan-jalan khusus karena dia yang paling tahu dengan dirinya. Ya, kita yang paling tahu dengan diri kita kan kita masing-masing. Barangkali dalam pandangan beliaunya kalau dia pakai pakaian orang soleh, khawatir sombongnya muncul, ujubnya nongol, ya. Maka untuk beliau secara pribadi kita hargai pilihannya begitu. Tapi secara umum memang kita harus gunakan kesolehan secara umum tadi. Ya, jangan membuat orang jadi suuzon dan buruk sangka dengan kita. Ya kan? Nah, disitulah butuh keluasan pandangan, kebijaksanaan dalam bersikap. Walaupun secara umum kita berpikir harusnya begini, ngapa kok begitu? Nah, kita hormati saja, ya. Tapi kita kalau baca ikut yang normal-normal saja. Maka saya juga tidak berani aneh-aneh, normal baik, biasa-biasa baik. Nak pakai ini juga belum mampu, berpeci baik jadi Karena saya berguru dengan Kiai Balian, beliau tidak pernah pakai ini. Bukan berarti melarang. Kita ikut cara di kampung kita. Saya pakai baju gamis seperti ini pun baru-baru saja juga. Ya, karena guru saya paling sarungan baju koko. Kadang sarung atasannya batik. Ya, kayak orang kiai pada umumnya di Indonesia. Ya, yang pakai gamis itu kiai zaman dulu, zaman orang tua beliau Kiai Sulaiman itu kayak gamis gaya kiai Arab bener, gaya seh. Tapi ke kini agak lebih nasionalis. Yang penting menutup aurat. Ya, nah, karena guru utama saya Kiai Balian pakainya biasa baik, jarang pakai gamis. Maka saya lebih banyak cenderung kepada beliau. Nah, tapi ketika sudah di Palembang berguru dengan kiai-kiai lain, ada cara lain pun. Maka saya ingin sampaikan ada perbedaan pandangan antara guru saya yang Kiai Balian dengan Ustaz Taufik. Kiai Balian itu marah betul kalau kami pakai peci putih, peci hitam, karena belum haji. Karena dalam pandangan beliau pergi haji itu luar biasa. Beliau masih pakai pandangan ulama zaman dulu. Karena dulu yang pergi haji itu memang yang berilmu, bukan cuma berharta. Dan orang tua beliau itu 17 tahun di Mekah, pergi haji tak balik lagi. Asal pergi langsung belajar 17 tahun, berbini di sana. Balik ke Indonesia, bini diajak balik, tak galak. Mekah mana galak balik ke sini kan? Sudah, bisa bini lagi di sini. Itu cara dulu. Sementara guru saya Ustaz Taufik Hasnuri sebaliknya, kamu yang pakai peci hitam ini kata beliau, males nyuci. Nah benar pula juga kan. Jadi dua guru saya beda pandangan. Maka saya menyikapinya, ya ketika bertandang ke Kiai Balian aku pakai peci hitam. Ketika ikut majelis Ustaz Taufik saya pakai peci putih. Jadi dihormati semua perbedaan pendapat dan pandangan dari guru saya tadi. Saya tidak mungkin menyalahkan, oh salah Kiai Balian atau salah Ustaz Taufik, kan tidak kan? Itu bukan salah, hanya perbedaan pandangan. Yang mana paling seret, dan upayakan tidak merendahkan salah satunya. Kita hormati semuanya sebagai bagian keragaman, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama kita, guru-guru kita, dan hal-hal lain banyak contoh. Pada idem baik. Sudah? Cukup barangkali duit apa Pak? Itu ketua. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini. Semoga berkah, manfaat, tetap istiqomah, tetap semangat belajarnya, beramalnya.
Dan semoga kebersamaan kita ini bukan cuma di dunia, tapi nanti kita sama-sama dikumpulkan Allah di surga Allah Subhanahu taala. Amin Allahumma amin. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله